Di sebuah malam yang gelap dan angker, seorang pria bernama Rizky sedang mengemudi melewati jalan pedesaan yang sunyi. Dia sedang dalam perjalanan pulang setelah menghadiri acara keluarga di kota sebelah. Namun, tiba-tiba cuaca buruk mulai mengganas. Hujan deras dan petir menyambar di langit. Rizky terpaksa memperlambat laju mobilnya karena jalan menjadi licin dan sulit untuk ditembus. Setelah beberapa saat berusaha menavigasi jalan yang semakin terlihat samar akibat hujan deras, Rizky menyadari bahwa dia telah tersesat di tengah hutan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar, kecuali pepohonan yang lebat dan tinggi dihantam angin kencang. Dia mencoba memutar balik mobilnya, tetapi jalan di depannya sudah tidak terlihat lagi. Ketika dia mencoba untuk menyalakan ponselnya, Rizky menyadari bahwa sinyalnya hilang. Dia merasa kebingungan dan ketakutan, tetapi dia memutuskan untuk tetap tenang dan mencari bantuan. Dengan langkah berhati-hati, Rizky keluar dari mobilnya dan memasuki hutan yang gelap. Semakin lama dia berjalan, semakin terasa kesepian dan terisolasi. Suara hujan dan angin menjadi satu-satunya suara yang terdengar di sekelilingnya. Namun, tiba-tiba, di kejauhan, Rizky melihat cahaya redup yang bersinar di antara pepohonan. Tanpa pikir panjang, dia melangkah menuju cahaya tersebut, berharap akan menemukan bantuan. Ketika dia mendekati cahaya tersebut, Rizky menyadari bahwa itu berasal dari sebuah desa kecil yang tampak terpencil. Rizky merasa lega karena akhirnya menemukan tanda-tanda kehidupan manusia. Saat dia mendekati desa, Rizky merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Udara terasa begitu dingin, dan angin bertiup dengan cara yang aneh, seolah-olah ada kehadiran yang tidak terlihat di sekitarnya. Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk mencari bantuan membuatnya tetap melangkah menuju desa tersebut. Begitu masuk ke dalam desa, Rizky merasa sepertinya waktu berhenti. Tidak ada suara apapun, kecuali langkah kakinya sendiri yang terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian. Rumah-rumah yang dia lewati terlihat kosong dan terbengkalai, seakan-akan tidak ada orang yang tinggal di sana. Tiba-tiba, Rizky merasa seperti ada mata yang memperhatikannya dari kegelapan. Dia merasa bulu kuduknya merinding, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan membuatnya ingin segera pergi dari tempat tersebut. Namun, sebelum dia sempat berbalik, sebuah suara perempuan terdengar dari kejauhan. "Hai, apa yang kamu cari di sini?" Suara itu terdengar begitu merdu namun juga menyeramkan. Rizky menoleh ke arah suara tersebut dan melihat seorang wanita muda berdiri di depannya. Wajahnya pucat, matanya terlihat begitu tajam, dan senyumnya membuat bulu kuduk Rizky merinding. "Maaf, saya tersesat dan mencari bantuan," ucap Rizky dengan suara gemetar. Wanita itu hanya menatapnya dengan tatapan yang membuat Rizky merasa seolah-olah dia sedang dihantui oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Kamu sebaiknya segera pergi dari sini," kata wanita tersebut. Wanita itu menatap Rizky dengan ekspresi yang begitu suram, seakan-akan dia menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Rizky merasa ketakutan, tetapi juga merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang desa ini dan wanita misterius di depannya. "Kenapa saya harus pergi? Apa yang terjadi di desa ini?" tanya Rizky dengan suara bergetar. Wanita itu hanya tersenyum dengan senyum yang membuat bulu kuduk Rizky merinding. "Desa ini tidak ramah kepada orang asing, dan malam ini, malam purnama, adalah malam yang paling berbahaya di desa ini," jawab wanita itu dengan suara yang begitu halus namun penuh dengan ancaman. Rizky merasa semakin bingung dan ketakutan. Dia merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya, sesuatu yang mengerikan dan tidak manusiawi. Namun, sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu tiba-tiba menghilang di tengah kegelapan. Rizky merasa seperti dalam mimpi buruk. Dia berusaha untuk keluar dari desa tersebut, tetapi setiap jalan yang dia tempuh terasa seperti membawanya ke tempat yang sama. Dia merasa terjebak di dalam lingkaran yang tidak berujung, di tengah desa yang penuh dengan kegelapan dan misteri. Saat dia berusaha mencari jalan keluar, Rizky mendengar suara-suara aneh yang terdengar dari balik rumah-rumah kosong. Suara tangisan, suara tawa, dan suara-suara yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia merasa seakan-akan ada roh-roh jahat yang mengelilinginya, dan kehadiran mereka semakin terasa di saat malam semakin larut. Tanpa disadari, Rizky telah berada di tengah lapangan luas yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan tua. Di tengah lapangan tersebut, dia melihat sesosok wanita berjalan dengan langkah yang begitu lembut dan anggun. Wanita itu tampak begitu cantik, namun juga menyeramkan, dengan gaun putih yang berkibar di tengah angin malam.
Rizky merasa tertarik dan ketakutan pada saat yang bersamaan. Dia merasa seperti terhipnotis oleh wanita itu, dan langkahnya terus mendekatinya tanpa bisa mengontrol diri. Seolah-olah dia sedang diatur oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. "Jangan dekati dia," suara tiba-tiba terdengar di telinga Rizky. Dia menoleh dan melihat seorang pria tua berdiri di kejauhan, dengan tatapan yang penuh dengan peringatan. Namun, sebelum Rizky sempat bertanya, pria itu tiba-tiba menghilang di tengah kegelapan. Wanita itu semakin mendekati Rizky, dan sebelum dia bisa bereaksi, Rizky merasa seperti sedang terhisap ke dalam kegelapan. Semua terasa begitu samar dan misterius, hingga akhirnya Rizky kehilangan kesadaran. Ketika dia membuka mata, dia menyadari bahwa dia berada di dalam sebuah ruangan yang gelap. Suasana ruangan terasa begitu mencekam, dan Rizky merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Tiba-tiba, Rizky mendengar suara wanita yang ternyata adalah wanita yang dia temui di desa. "Selamat datang di desa kami, Rizky. Kamu sekarang menjadi bagian dari kami," kata wanita itu dengan suara yang penuh dengan kegembiraan. Rizky merasa ketakutan dan terjebak di dalam situasi yang begitu mengerikan. Dia mencoba untuk melarikan diri, tetapi setiap kali dia mencoba, dia selalu kembali ke ruangan yang sama, seperti terperangkap di dalam jebakan yang tidak bisa dia lepaskan. Seiring berjalannya waktu, Rizky mulai menemukan bahwa desa ini memiliki sejarah yang gelap. Konon, desa ini telah lama dihuni oleh para arwah gentayangan yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Mereka menghuni desa ini dan mengganggu siapapun yang masuk ke wilayah mereka. Rizky merasa terjebak dalam pusaran misteri yang begitu kuat. Dia tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari desa ini dan melarikan diri dari kehadiran kuntilanak dan arwah gentayangan yang terus mengganggunya. Setiap kali dia mencoba untuk mencari bantuan, dia selalu dihadapkan dengan rintangan yang tak terduga. Orang-orang di desa itu seolah-olah takut untuk membantunya, dan mereka menyiratkan bahwa Rizky seharusnya tidak pernah masuk ke desa ini. Malam demi malam berlalu, dan Rizky semakin terjebak dalam ketakutan yang tidak bisa dia hindari. Dia mulai melihat penampakan-penampakan mengerikan di sekitar desa, dan suara-suara aneh terus menghantui tidurnya setiap malam. Rizky merasa bahwa dia harus menemukan cara untuk mengakhiri kutukan yang menimpanya dan melarikan diri dari desa ini secepat mungkin. Dia mulai mencari tahu segala hal tentang sejarah desa dan apa yang sebenarnya terjadi di balik kegelapan yang menyelimutinya. Dengan tekad yang kuat, Rizky mulai menjelajahi setiap sudut desa dan mencari tahu petunjuk-petunjuk yang mungkin membantunya menemukan jalan keluar. Dia tidak lagi takut pada kehadiran kuntilanak dan arwah gentayangan, melainkan bertekad untuk mengungkap misteri di balik desa ini. Dengan tekad yang kuat, Rizky akan mengungkap misteri di balik desa tersebut dan menemukan cara untuk melarikan diri dari kehadiran kuntilanak dan arwah gentayangan yang terus mengganggunya. Tiba-tiba Rizky melihat cahaya terang berada di tengah-tengah pepohonan. Seketika Rizky pun berlari menuju cahaya itu. Ketika Rizky memasuki cahaya tersebut, tiba-tiba ia merasakan dirinya berada di dalam mobil di tengah hutan. Kejadian itu membuatnya terasa seperti mimpi namun nyata. Tanpa basa-basi Rizky memundurkan mobilnya tersebut sampai menemukan jalan raya. Selang beberapa menit kemudian akhirnya Rizky menemukan jalan raya yang dipenuhi oleh kendaraan. Dan akhirnya Rizky pun melanjutkan perjalanan pulangnya dengan rasa kebingungan dan ketakutan dengan apa yang terjadi pada dirinya.